Perbedaan pendapat lumrah asal kita mau mengaji dan penuh dengan kedewasaan dan tidak saling menyalahkan. Rasa sabar dan saling menghormati antara pendapat-pendapat para ulama. Berjumpa lagi pada kajian 5-10 menit ke depan atau kurang lebih. Iya Pak. Zikir sir itu Pak. Iya, zikir sir artinya zikir dipelankan. Itu yang di misalnya yang tadi. Ya, boleh dilakukan dalam keadaan muqayyad dan mutlaknya itu dengan sir. Yang muqayyad artinya zikir tertentu kayak tadi, subhanallah, dipelankan boleh, dikeraskan juga boleh. Bahkan orang yang menyatakan zikir habis sholat dikeraskan bid'ah, itu dia keliru kata ulama Saudi sendiri. Syekh Shalih Utsaimin katakan begitu. Zikir habis sholat dikeraskan suara itu hadisnya Sahih Bukhari. Nomor 856 kurang lebihnya. Dari Sayyidina Abdullah bin Abbas bahwa Rasul dan para sahabat habis sholat zikirnya dikeraskan. Ya udah deh kita tampilin aja hadisnya ya. Daripada penasaran. Masih boleh Pak waktunya? Ini nanti warga nggak tahu sholat isya, belum diadzankan, nggak apa-apa. Oke, berarti sudah dapat izin dari pengurus. Apa tadi? Nih. Habis sholat contohnya, jadi kalau pertanyaannya zikir yang sir dipelankan, itu boleh pada zikir muqayyad, boleh pada zikir mutlak, dipelankan subhanallah. Tapi kalau udah lagi sholat, ya ada orang yang satu imam yang tidak mengeraskan, silakan. Yang mengeraskan juga silakan, ada dalilnya. Ini dalilnya. Nomor 800 sekian lah. Maaf, 805. Hadis Sahih Bukhari dari sahabat mulia Abdullah bin Abbas, anna raf'as sauti, sesungguhnya mengangkat suara, mengeraskan suara, bidzikri, tapi mengeraskannya bukan yang teriak-teriak, bukan yarfa' saut baligha, bukan yang Allah bukan, tapi yang syahdu, ya, subhanallah, subhanallah. Mengangkat suara bidzikri dengan berzikir, ketika berzikir hina yansarifun nas minal maktubah, ketika para sahabat selesai dari sholat 5 waktu, kana ala ahdin nabi, adalah dikerjakan pada zaman nabi. Jadi nabi berzikir itu dikeraskan habis sholat. Inilah yang difatwakan oleh Syekh Shalih Utsaimin, dari seorang ulama terkenal di Saudi Arabia, ya, mufti terdahulu setelah Syekh bin Baz. Ada, kalau mau Anda kitabnya saya tampilkan Pak, mau kitabnya? Ini kan ulama yang dipakai rujukan sama teman-teman salafi ini. Ya. Jadi zikir yang mengangkat suara, mereka katakan bid'ah. Guru besar Anda katakan tidak bid'ah. Mau tampilkan kitabnya? Saya tiup aja deh, supaya tampil langsung. Masa si Ustadz nggak percaya? Nih, tuh sudah ketemu. Ustadz ada-ada aja nih. Ya kali-kali lah Pak. Nih, Al-Jahru Bidzikri, ini kitabnya Syekh Shalih Utsaimin, Kutub Warasail lil Utsaimin. Al-Jahr Bidzikri ba'da shalah, mengeraskan suara dalam berzikir habis sholat. Apa kata beliau? Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin. Beliau ditanya, Syekh, bagaimana orang yang hukmul jahr bidzikri ba'da shalawatil maktubah? Bagaimana sih mengeraskan suara ketika berzikir habis sholat 5 waktu? Bagaimana itu jawabannya? Lihat nih Pak. Ini buku beliau nih, Fatwa Syekh Utsaimin. Fal jawabu, apa arti jawab? Jawabannya, bahasa Betawinya, jawabannya gitu. Annal jahra bidzikri ba'da shalawat. Sungguhnya mengeraskan suara, mengangkat suara tapi yang tidak berlebihan dalam berzikir ba'da shalawatil maktubah, setelah sholat 5 waktu, sunnatun. Hukumnya apa? La ilaha illallah. Gimana dikatakan bid'ah? Gitu. Tapi kalau ada imam yang enggak ngeraskan suara, ya monggo. Artinya jangan menyalahkan. Ya, kata beliau dalla 'alaiha ma rawahul Bukhari. Hadisnya Sahih Bukhari yang tadi saya tampilin tuh, nomor 805 gitu. Sampai beliau katakan, ini orang yang nuduh bid'ah gimana? Salah itu orang yang nuduh bid'ah. Ada di bawahnya tuh. Saya singkat ya. Nah, hadirin, sebentar, ini kitabnya terus di bawahnya nih,
Wa amma man qala, adapun orang yang bilang, orang yang mengatakan innal jahra bidzalik bid'ah. Kata Syekh Shalih Utsaimin, sesungguhnya orang yang bilang dzikir habis sholat dengan mengangkat suara, mengeraskan suara bid'atun, itu perbuatan bid'ah, faqad akhta'a, sungguh dia telah keliru. Tuh yang bilang bid'ah keliru tuh. Ini bukan kata saya loh, Pak. Ya. Fa kaifa yakunu syai' al-ma'hud? Bagaimana sesuatu yang dikerjakan fi ahdin Nabi, pada zaman Nabi dan sahabat mengerjakan, yakunu bid'ah, jadi bid'ah. Ya, ente kurang ngopi berarti. Hadirin, semoga Allah berikan kebaikan kepada kita. Cukup ya, Pak? Jadi zikir Anda silakan dipelankan, silakan diinikan, silakan diapakan gitu. Semoga Allah berikan kebaikan dan kekurangan dimaafkan. Kita tutup dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.